Telah bersama kami pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Selamat pagi Pak Trubus. Selamat pagi, Mas. Pak, ini terkait dengan keputusan dari Anies Baswedan sendiri Gubernur DKI Jakarta memperpanjang masa PSBB. Ada tanggapan Pak terkait keputusan ini Pak? Iya, menurut saya sih perpanjangan PSBB merupakan pilihan yang baik dalam arti bahwa eh, persoalan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta ini kan masih tinggi. Meskipun dalam beberapa tempat sudah yang melandai, tetapi kan itu sifatnya masih fenomena gunung es ya. Dalam arti pada kenyataannya 66 RW yang ada itu dalam posisi sekarang ini ya tinggi sekali gitu ya, daerah merah gitu. Nah ini yang menjadi persoalan. Kemudian DKI Jakarta kan awalnya merencanakan penerapan sosial berskala lokal gitu ya. Berskala lokal ini artinya sebenarnya di karantina kalau bahasa ini atau di lockdown. Nah karena itu cara yang terbaik karena nggak ada payung hukumnya kan, payung hukumnya kan tetap PSBB karena di dalam PP 21 namanya PSBB. Nah satu sisi kemudian wilayah penyangga DKI Jakarta juga misalnya Tangerang Raya masih melanjutkan atau memperpanjang PSBB. Di sisi lain Bekasi sudah harus melaksanakan siap new normal. Jadi ini memang di wilayah DKI Jakarta penyangganya sendiri posisinya berbeda-beda. Karena itu menurut saya memang pilihan untuk PSBB yang dilonggarkan ini kan direlaksasi namanya nanti menuju yang namanya transisi, maka adalah pilihan yang paling baik dalam arti bahwa satu sisi persoalan kesehatan secara bertahap ditangani, tetapi di satu sisi persoalan ekonominya juga akan digerakkan. Artinya kinerja produktivitas masyarakat itu mulai berjalan. Karena kalau tidak, ini persoalannya kan dampak dari penerapan PSBB yang ketiga kali DKI Jakarta ini memang menjadi persoalan tidak ada dampak kesehatan, tapi juga ada persoalan dampak di ekonomi maupun di dampak sosial. Nah, cuman persoalannya menjadi agak rumit karena masyarakat itu jadi bingung karena apa? Karena pembatasannya ini tidak pakai tanggal sampai kapan gitu ya. Jadi di dalam penjelasan itu keputusan gubernur itu tidak dijelaskan sampai kapan masa waktunya karena tahu kita bahwa PSBB itu sesuai Permenkes nomor 9 itu batas waktunya 14 hari gitu kan. Kalaupun DKI Jakarta dulu memperpanjang sampai 28 hari itu sudah maksimal harusnya. Memang pada saat yang ketiga itu harusnya DKI Jakarta melakukan langkah-langkah yang cukup ketat harusnya gitu dengan tegas. Apalagi sudah mengeluarkan Pergub 47 tentang sanksi PSBB. Meskipun dikatakan nanti masa transisi sanksi PSBB akan diterapkan juga Pergub nomor 47 itu. Tetapi menurut saya justru akan sulit karena apa? Karena nanti masyarakat akan beraktivitas sebagaimana yang sudah ditetapkan. Dalam prakteknya nanti kan meskipun itu bertahap, itu masyarakat sudah sulit untuk dibedakan kan. Masyarakat yang mau beraktivitas di sektor apa saja tetap saja berjalan. Karena kalau dulu kan jelas sektornya ada di dalam keputusan Gubernur nomor 33 itu jelas ada 11 sektor di situ gitu. Nah 11 sektor ini masyarakat masih bisa tahu ini batasannya udah jelas. Kalau ini malah makin membingungkan, masyarakat nanti bingung mana yang mau dikatakan dilarang PSBB atau atau tidak. bukan. Ada yang tidak. Jadi kalau mau diterapkan sanksinya kan malah jadi nanti masyarakat malah ini terjadi resistensi. Saya khawatirnya begitu. Baik. Nah, padahal harusnya itu menurut saya justru DKI Jakarta sekarang ini menerapkan PSBB yang jauh lebih ketat lagi karena masih ada 66 RW itu. Meskipun yang hijau atau yang hijau misalnya itu juga ada kemungkinan nanti jadinya merah juga karena yang kuning juga bisa jadi merah karena ini kan batasan cuman administrasi ya. Kalau mobilitas masyarakat kan sama saja gitu ya. Mau orang daerah merah tetap aja datang juga ke daerah hijau juga datang ke daerah merah. Atau yang kuning juga demikian. Artinya nggak ada batasan yang kemudian melarang seseorang itu yang daerah merah kemudian berjalan ke daerah hijau. Apalagi nanti di tempat-tempat yang sudah disebutkan ada 10 misalnya yang rencana dibuka itu yang dibebaskan termasuk transportasi. Ini kan orang nggak bisa membedakan lagi mana itu daerah merah, mana itu daerah
hari dari hijau gitu ya. Jadi menurut saya ini juga menjadi persoalan karena selain ODP, PDP kita dihadapkan ada persoalan satu yaitu OTG. Orang tanpa gejala ini agak sulit sekali nanti bagaimana. Sementara 3 hal yang ditetapkan oleh pemerintah Pemprov DKI, satu masalah epidemiologis, kemudian yang kedua surveillance, dan ketiganya masalah layanan kesehatan ternyata belum jalan optimal sama sekali. Artinya ODP, PDP dalam konteks epidemiologis masih tinggi, penularan surveillance-nya juga masih tinggi, layanan kesehatan juga belum optimal. Ini kan menjadi persoalan. Tetapi satu sisi masyarakat sudah dalam posisi jenuh sekarang ini ya, jenuh, stres, kemudian sudah pengen harus keluar juga, sudah karena sudah lama ya, artinya sudah 3 bulan. Tapi kita berharap jangan sampai nanti muncul lagi gelombang kedua ya dari penyebaran COVID. Artinya apa yang kita lakukan selama 2-3 bulan ini jadi seolah-olah sia-sia kalau nanti terjadi ini, meskipun kata Pemprov DKI nanti akan direm, misalnya kalau mal dibuka kemudian di situ ditemukan ada penularan langsung ditutup lagi lah, nanti kan membingungkan juga karena pengusaha akan dirugikan di situ kan, masyarakat juga akan bingung juga gitu. Jadi ini menurut saya beberapa hal catatan menurut saya itu, Mbak. Jadi apa yang harus dipahami Pak dari makna PSBB saat ini begitu di bulan Juni yang disebut sebagai masa transisi? Iya, menurut saya ini pemahamannya harusnya Pemprov DKI melakukan sosialisasi. Ini loh kita hidup menuju yang namanya new normal. Jadi sekalian saja new normal dalam arti bahwa kehidupannya itu adalah mengikuti pola baru. Misalnya kalau naik angkot itu kan harus menjaga jarak. Kemudian ini agak sulitnya kalau naik angkot misalnya atau naik KWK, ini masyarakat kan harus dibekali pemahaman yang benar gitu. Kemudian kalau misalnya naik ojek yang bermotor itu harus bawa jaket, harus sarung tangan, kemudian bawa helm sendiri, nggak boleh helm punyanya driver nggak boleh, itu harus bawa sendiri. Ya kemudian kelengkapannya hand sanitizer, kemudian juga kalau perlu bawa tisu basah. Nah ini kan juga harus disosialisasikan. Ya jadi menurut saya apalagi di tempat kerja, di tempat industri, nah ini juga harus dilakukan satu sosialisasi terus-menerus karena pada prinsipnya juga pelaksanaan penegakan protokol kesehatan ini ternyata tidak mudah gitu karena ini menyangkut seperti katakan oleh Pemprov DKI kesadaran masyarakat, tetapi kan memang vaksinnya sampai hari ini kita belum temu vaksin yang benar untuk COVID ya. Vaksinnya kan hanya kedisiplinan. Hanya persoalannya ini untuk masyarakat disiplin ini kan butuh penegakan hukum, butuh pengawalan, butuh pendidikan, butuh edukasi kan gitu. Dan butuh juga keteladanan dari para pimpinan. Nah, karena itu suasana yang memang mendukung itu perlu diciptakan. Nah sekarang persoalannya ketika semuanya sudah dibuka, semua sudah berjalan secara ini, masyarakat sudah sulit karena pengawasannya bagaimana gitu kan, nggak mungkin diawasi lagi gitu karena masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Menurut saya itu, Mbak. Baik, terima kasih sekali perbincangannya pagi hari ini Pak Trubus.